Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah pada sore hari ini dalam kenikmatan yang sangat besar. Setelah nikmat iman dan Islam, Allah himpun kita dalam nikmat kesehatan. Allah juga himpun kita dalam nikmat amal saleh. Di saat hari ini negara kita juga negara-negara yang lain ditakutkan oleh sebuah virus yang sangat mematikan, yaitu virus corona. Bahkan sebagian negara telah melarang sholat berjamaah di masjid. Demikian pula acara kumpul-kumpul seperti ini. Namun alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk tafaqquh fiddin sebagaimana biasa. Mudah-mudahan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dan bangsa kita dari berbagai penyakit dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sampai pada bab yang ke-10, yaitu babun fil mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaih bil jiddi min ghairi taraddud. Bab tentang bersegera di dalam menunaikan kebaikan dan mendorong orang untuk segera menunaikan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan tanpa keraguan sedikit pun. Sebuah tema yang sangat penting karena bersegera di dalam amal saleh adalah salah satu prinsip Islam yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Perintah Islam di dalam beramal saleh itu tidak sekedar yang penting ditunaikan, tetapi paling tidak ada 3 redaksi Al-Quran. Bagaimanakah kaidah di dalam beramal saleh? Pertama, ini yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, yaitu al-musara'ah, bersegera. Sebagaimana dalam ayat yang saya kutip di muqaddimah tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah
kalian menyongsong ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama adalah musara'ah, ya, bersegera. Dari kata sara'a yusari'u musara'atan. Bersegera di dalam beramal saleh. Yang kedua, yaitu Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Ya. Dari kata sabaqa yusabiqu musabaqatan, yaitu berlomba-lomba. Tidak sekedar yang penting beramal, tapi berusaha menghadirkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang sering sekali kita dengar, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, tanafus, ya, kuatan nafas. Dalam beramal saleh kita dituntut oleh Allah untuk memiliki nafas yang panjang di dalam beribadah kepada Allah. Karena kadang manusia awalnya kuat, pertengahannya masih kuat, tapi di akhir kehidupannya ternyata tidak kuat. Ya. Maka Allah perintahkan kita untuk tanafus. Di awal kehidupan kita semangat beribadah, di pertengahan kehidupan kita semangat beribadah, ya, apalagi di akhir kehidupan kita dituntut untuk lebih bersemangat agar kehidupan kita diakhiri oleh Allah dengan husnul khatimah. Jadi prinsip Islam dalam beramal saleh tidak sekedar yang penting ditunaikan. Salat prinsipnya tidak sekedar yang penting salat. Ya. Membaca Al-Quran tidak sekedar prinsipnya yang penting baca Quran. Infak, sedekah prinsipnya tidak sekedar yang penting infak sedekah. Tetapi yaitu mencakup 3 aspek tadi. Pertama, musara'ah, bersegera. Yang kedua, yaitu musabaqah, berlomba-lomba di dalam beramal. Dan yang ketiga adalah tanafus, ya, kuat di dalam beramal hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kita garis bawahi pada pertemuan kali ini sebagaimana judulnya yaitu al-mubadarah, ya, bersegera. Kenapa kita dituntut untuk bersegera di dalam beramal? Bersegera di dalam beramal saleh ini adalah, ya, yang pertama dalilun ala husnil iman wa sidqil yakin. Dalil terhadap kebaikan iman kita kepada Allah, ya, dan juga benarnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda baiknya iman kita hari ini itu diantaranya adalah ketika beramal saleh itu bersegera. Makanya di dalam hadis, ya, hadis pada bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan betapa pentingnya bersegera di dalam beramal saleh. Karena itu menggambarkan baiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis kedua misalnya, dikisahkan bagaimana bersegeranya Rasulullah di dalam bersedekah. Ya. Disebutkan dari, ya, Abi Sirwa'ah. Beliau berkata, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu sholat asar. Ya, seperti yang baru saja kita lakukan. Fasallama, maka Nabi pun salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tsumma qama musri'an. Setelah Nabi salam,
tiba-tiba Nabi bergegas untuk berdiri. Padahal kita sama-sama tahu biasanya Nabi kalau setelah menunaikan sholat itu berzikir terlebih dahulu. Tapi kali ini Nabi bergegas langsung berdiri. Fatakhatta riqaban nas, sampai beliau melangkah-langkahi pundak manusia. Ya, padahal melangkah-langkahi pundak manusia ini sesuatu yang diperintahkan untuk dihindari. Kecuali kalau dalam keadaan yang sangat penting. Jadi seolah-olah Nabi ini berada dalam keadaan yang sangat penting sehingga beliau melangkah-langkahi pundak manusia. Kemudian ila ba'di hujari nisaihi. Kemana beliau melangkah itu? Menuju salah satu kamar istrinya. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Sampai manusia itu terkejut, ya, disebabkan Nabi begitu bergegas. Fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Maka Nabi kemudian keluar menemui kaum muslimin. Nabi melihat kaum muslimin seperti merasa keheranan karena Nabi tiba-tiba bersegera keluar dari masjid. Faqala, maka Rasulullah kemudian berkata, "Dzakartu syai'an min tibrin indana, fakarihtu ayyahbisani fa amartu biqismatihi." Kata Nabi begini, aku teringat ada sepotong emas, ya, di sisiku, maka aku tidak senang untuk menahannya lama-lama. Maka aku perintahkan untuk segera dibagikan, ya, dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Jadi Nabi bergegas tadi itu dalam rangka membagikan harta, ya. Demikian pula pada hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, ya, pada perang Uhud. Ada orang yang bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya begini, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, seandainya aku terbunuh dalam perang ini, di manakah tempatku? Qala fil jannah. Kata Nabi, tempatmu adalah di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Maka orang ini, ya, melempar beberapa kurma yang ada di tangannya. Kalau nunggu kurma ini habis terlalu lama, maka dia pun berjuang membela agama Allah, dia pun meraih syahid, ya. Ini gambaran betapa generasi terbaik di zaman dahulu adalah orang-orang yang bergegas di dalam beramal soleh. Ya, mereka tidak menunda-nunda. Dalam buku-buku sejarah disebutkan bagaimana, ya, semangat para sahabat di dalam beramal soleh. Ya, mereka itu bersegera, tidak pernah menunda-nunda. Ya, dikisahkan ada seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini masuk kategori sahabat yang memiliki uzur untuk tidak mengikuti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Allah takdirkan kakinya pincang. Ya, ditambah lagi saat itu usianya sudah sangat tua. Maka begitu anak-anaknya berangkat berjihad di jalan Allah, ya, Amr bin Jamuh ini ikut berperang. Maka dilarang oleh anaknya, ya, wahai ayah, cukuplah kami yang berjihad. Anda ini termasuk orang yang memiliki uzur, dibebaskan oleh Allah dari kewajiban berjihad. Maka kata Amr bin Jamuh, limadza tamna'uni minal jannah? Kenapa kalian menghalangi diriku untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Padahal kondisinya dia pincang, kemudian usianya sudah sangat tua, tapi tidak mau absen dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, demi Allah,
dengan kaki pincangku ini, aku ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya bertemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Jamuh bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya aku terbunuh dalam perang ini, ya, apakah aku bisa meraih surga dengan kaki pincangku ini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Bal tadkhulul jannata sahihan." Bahkan kamu nanti meraih surga itu dalam keadaan sehat. Kakimu tidak lagi pincang. Ya, maka Amr bin Jamuh kemudian mengatakan, "Allahumma in arja'tani farji'ni mansuran wa in qabattani faqbidni syahidan." Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan aku selamat, maka takdirkanlah aku meraih kemenangan. Tapi kalau Engkau mencabut nyawaku, maka takdirkanlah aku meraih syahid di jalan-Mu. Maka akhirnya Amr bin Jamuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah seperti ini kita jumpai kalau kita membaca Hayatus Sahabah, ya, kehidupan para sahabat. Ada, ya, ketika perang Badar, sahabat namanya Umair bin Humam Al-Ansari. Umair bin Humam Al-Ansari. Sahabat ini berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Maka saat itu Umair, ya, memegang beberapa butir kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bersegeralah kalian menyongsong surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umar mengatakan, bah, ya, seperti ungkapan keheranan, ya, Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah bertanya, kenapa engkau mengucapkan seperti itu? Dia bertanya, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Iya. Itu kamu dapatkan kalau kamu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Umair bergegas, ya, berjihad di jalan Allah, maka dia pun meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada perang berikutnya setelah perang Badar, ada sahabat yang tidak ikut perang Badar, namanya Anas bin Nadhr. Ya. Ketika itu beliau sangat menyesal. Maka beliau mengatakan, laqad ghibtu fi awwali qitalin qatalta fihi ya Rasulullah. Sungguh aku telah, ya, ghaib, telah absen pada perang pertama yang engkau jalani ya Rasulullah. Demi Allah, seandainya Allah izinkan aku untuk berperang bersamamu, maka Allah akan melihat bagaimanakah pembelaanku terhadap agamanya. Ya, maka perang berikutnya setelah perang Badar yaitu perang Uhud. Kalau perang Badar di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya, perang Uhud ini di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Anas bin Nadhr membuktikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang berkecamuk, dia berkata kepada saudaranya, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kata beliau begini, wahai Sa'ad bin Mu'adz, ya, demi Allah, aku mencium aroma surga di medan Uhud ini. Maka dia pun berjuang dengan gagah berani membela agama Allah, ya, sampai dia terbunuh di jalan Allah, bahkan jasadnya tidak bisa dikenali. Ada 80 luka lebih di sekujur tubuhnya. Apakah tusukan tombak, sayatan pedang, tembakan anak panah, sehingga tubuhnya nggak bisa dikenali. Siapa yang bisa mengenalinya? Satu-satunya hanyalah saudari perempuannya. Itu pun melalui jari jemarinya. Jadi tinggal jari jemarinya yang masih utuh, ya. Maka berdasarkan peristiwa ini turunlah ayat 23 di surat Al-Ahzab.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada rijal, para pemuda yang jujur terhadap janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang meraih syahid, di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu, dan mereka tidak akan pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat meyakini turunnya ayat ini adalah sebagai pujian atas kepahlawanannya Anas bin Nadhr di dalam perang Uhud. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersegera di dalam beramal saleh ini tanda baiknya keimanan seseorang. Maka ketika kita mendengar azan, langsung bergegas untuk sholat. Ada pengumuman pengajian, kita segera bergegas untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sekitar kita. Ada seruan infak fi sabilillah, kita bergegas untuk meresponnya. Ya. Maka ini adalah tanda baiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lawannya bersegera, yaitu at-taswif, menunda-nunda, ya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat berbahaya. Kata ya, penulis kitab Al-Hikam, ya, yang sering sekali kita berinteraksi dengannya, disebutkan bahwa at-taswif atau menunda-nunda sebuah amal itu adalah termasuk anak panahnya iblis, ya. Jadi iblis untuk menghalangi kita dari beramal soleh itu kadang tidak dihalangi sepenuhnya, cuma disuruh nunda-nunda saja. Ya, azan sudah selesai berkumandang, ya, kita mau berwudu, kata iblis nanti saja, waktu sholat masih panjang. Ya, 1 jam sudah berlalu, nanti saja. Ya, ini adalah tipu dayanya iblis. Dan perilaku seperti itu sangat berbahaya. Jangan dikira tidak berbahaya. Makanya yang dicela oleh Allah di dalam Al-Quran itu tidak sekedar meninggalkan amal, tapi menunda-nunda sampai akhir waktunya, itu sudah dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'un yang sering kita dengar, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ya. Dia masih menunaikan sholat, tapi Allah katakan celaka. Apa sebabnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, apa maksud lalai di sini? Alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Yaitu orang yang menunda-nunda sholatnya sampai akhir waktunya. Ya. Dan perbuatan semacam ini perbuatan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam su'ul khatimah. Ya. Siapa yang menjamin nyawa kita 2 jam kemudian masih ada? Ya. Apalagi menunda sampai besok, sampai minggu depan, sampai bulan depan. Siapa yang menjamin nyawa kita masih ada? Kalau kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menunda-nunda amal, maka berarti kita wafat dalam keadaan maksiat. Ya. Waktu sholat sudah tiba, dia ada kesempatan untuk sholat, tapi dia menunda 2 jam lagi. Ya. Ternyata 1 jam kemudian wafat. Maka wafatnya su'ul khatimah, karena dalam keadaan meninggalkan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita hari ini harus, ya, membiasakan diri untuk mubadarah, bersegera di dalam beramal saleh. Ya. Karena bersegera di dalam beramal saleh adalah dalilu hubbillahi ta'ala lil abdi. Tanda Allah mencintai hambanya. Itu adalah, ya,
hamba ini ditolong oleh Allah untuk segera beramal soleh. Jadi ketika Bapak Ibu ringan sekali di dalam merespon amal soleh, ya, bersegera, tidak menunda-nunda, melaksanakannya sebaik-baiknya, maka ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kehidupan kita, ya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Dan kami jadikan mereka para imam yang memberikan petunjuk berdasarkan perintah-perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka, ya, perbuatan-perbuatan kebaikan. Demikian pula mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang menyembahku. Jadi ketika kita mudah di dalam merespon amal soleh, ya, tidak menunda-nunda, bersegera di dalam menunaikannya, maka itu adalah tanda cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Allah berikan ilham ke dalam hati kita untuk segera beramal saleh, ya. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, mengerjakan kebaikan demi kebaikan, ya. Sebaliknya, ketika kita berat di dalam beramal saleh, menunda-nunda, ya, maka itu tanda Allah mencabut cintanya dari kehidupan kita. Di dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas mafatihal khair wa maghaliqu lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi, ya, kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatihul lisyarri wa maghaliqul khair. Sebaliknya, ada manusia yang menjadi kunci-kunci keburukan dan penghalang-penghalang kebaikan. Ya. Siapa orang yang beruntung itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadaih. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kebaikan-kebaikan. Wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarr ala yadaih. Dan celakalah orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka keburukan demi keburukan, ya. Jadi hidup ini ada dua pilihan. Apakah kita menjadi pembuka kebaikan ataukah menjadi pembuka keburukan? Kalau kita menjadi pembuka kebaikan-kebaikan di lingkungan kita, ya, kita menjadi inisiator, ya, pengajian rutin di komplek kita. Kita menjadi aktor intelektual, ya, terhadap kajian-kajian keislaman di sekitar kita. Kita menjadi corong amar ma'ruf nahi mungkar di wilayah kita. Maka ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kehidupan kita. Tapi kalau sebaliknya, kita menjadi pelopor keburukan-keburukan di sekitar kita. Ada, ya, dangdutan, dia biangnya. Ya, ada layar tancap, dia biangnya. Maka berarti itu pertanda bahwa Allah mencabut cintanya dari kehidupan kita. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hari ini kita harus senantiasa bersegera di dalam beramal saleh, ya. Karena bersegera di dalam beramal saleh adalah sababun litafrijil kurub wasatril uyub. Bersegera di dalam beramal saleh itu adalah sebab
Ya, musibah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini orang banyak dibuat takut luar biasa oleh virus corona. Ya. Sampai sekolah-sekolah banyak yang diliburkan, ya. Kantor-kantor juga banyak yang diliburkan. Orang disuruh bekerja dari rumahnya. Ya. Kemudian sebagian masjid, ya, seperti yang viral di Kuwait, itu bahkan diumumkan sholat di rumah masing-masing. Ya. Maka di antara cara yang sifatnya non medis, ya, kalau medis maka para dokter lebih ahli, lebih faham, ya, bagaimana caranya. Tapi seorang muslim itu enggak cukup hanya berpegang dari aspek yang sifatnya medis. Ya. Perlu kita juga berpegang dari aspek yang sifatnya non medis. Karena seganas apapun virus ini, tetap dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada penciptanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa di antara cara agar kita selamat dari virus ini? Ya, yaitu bersegera di dalam beramal saleh. Orang yang bersegera di dalam beramal saleh, maka bencana-bencana di sekitarnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di dalam, ya, kisah Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ingin sekali memiliki keturunan, ya. Tetapi hari itu rasanya mustahil. Begitu kata manusia. Karena beliau sudah tua renta, ditambah lagi istrinya divonis mandul. Ya. Maka beliau tidak putus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berdoa itu sampai diriwayatkan 60 tahun. Ya. Jadi sampai usia pernikahannya yang sudah memasuki tahun ke-20, itu beliau belum kunjung diberikan keturunan oleh Allah. Maka beliau terus bermunajat kepada Allah, enggak tanggung-tanggung. 60 tahun lamanya beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria doanya diijabah oleh Allah, ya, Allah utus malaikat Jibril untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria justru merasa heran. Ya. Nabi Zakaria merasa heran. Nabi Zakaria bertanya, diabadikan oleh Allah, ya, di dalam ayat Al-Quran, ya, anna yakunu li gulamu wa qad balaghaniyal kibaru wa kanat imraati akira. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa punya keturunan sementara istriku sudah tua renta, ya. Aku sudah tua renta dan istriku divonis mandul, ya. Jadi bagaimana aku bisa punya keturunan? Maka Allah menjawab, qala kadzalika huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Demikianlah, ya, segala sesuatu bagiku itu mudah. Bahkan dulu aku ciptakan kamu, sebelumnya kamu bukanlah apa-apa. Ya. Jadi hari itu istrinya divonis mandul. Ya. Orang kalau mandul secara medis nggak mungkin punya anak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai proses lahirnya itu ajaib. Ya, Nabi Zakaria minta diberikan oleh Allah tanda.
Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, berikan kepadaku tanda. Qala ayatuka alla tukallima nasa salasa layaling sawiya. Wahai Zakaria, tanda kehamilan istri kamu adalah kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam. Ya. Jadi Nabi Zakaria yang biasanya bicara lancar, tiba-tiba tidak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Ya, maka ibu kalau nanti sampai di rumah suaminya diam saja, sudah genap 3 hari 3 malam. Ya, hati-hati, langsung periksa. Ya. Jangan-jangan seperti kisahnya Nabi Zakaria. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya angkat penyakitnya tadi. Allah berikan ya kesembuhan, bahkan Allah berikan keturunan. Apa sebabnya? Ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90. Kata Allah, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, dan Nabi Zakaria ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian, tidak punya keturunan, ya. Wa anta khairul warithin, engkau adalah sebaik-baik ahli waris. Ya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami kabulkan doanya dan kami berikan kepadanya Yahya. Ya, langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Yahya. Artinya yang hidup dengan nyata. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami sembuhkan istrinya. Sebelumnya mandul, Allah sembuhkan menjadi tidak mandul. Ya, wa kanu lana khashiin. Ya. Apa sebabnya? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Sebabnya kata Allah 3. Ya, kenapa Nabi Zakaria diijabah oleh Allah doanya? Ya, diangkat penyakit pada istrinya. Apa sebabnya? 3. Pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena Zakaria dan istrinya adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin doa kita cepat diijabah oleh Allah, ya, musibah, bencana yang menimpa kita segera diangkat oleh Allah, termasuk virus corona ini, ya. Maka obatnya apa? Obatnya adalah kita bergegas di dalam beramal saleh. Ya. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan juga rasa takut. Ya. Dalam surat Maryam, kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Nabi Zakaria itu terus-menerus berdoa kepada Allah, tidak pernah berputus asa sedikit pun. Padahal tadi doanya berapa tahun? 60 tahun lamanya. Ya. Kita kadang berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak dikabulkan, putus asa sudah. Tapi Nabi Zakaria, Masya Allah, 60 tahun beliau bermunajat kepada Allah tidak pernah putus asa. Makanya ulama mengatakan di antara sebab terkabulnya doa adalah ya jangan terburu-buru. Apa maksud terburu-buru itu? Ya. Terburu-buru itu menganggap Allah tidak mau mengabulkan. Ya, yaitu kita mengatakan aku sudah berdoa tapi enggak dikabulkan. Nah, ini namanya terburu-buru. Itu membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah penuh kesabaran, penuh rasa harap, penuh rasa takut, ya, tidak putus asa sedikit pun, maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah sebagaimana Nabi Zakaria
doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa kanu lana khashiin, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk kepadaku. Maka kalau kita beribadah kepada Allah, kenapa kita disuruh untuk khusyuk? Ya, karena yang khusyuk dan yang tidak khusyuk itu berbeda. Sama-sama doa, kalau khusyuk itu mendekati untuk diijabah. Tapi kalau tidak khusyuk, ya, maka itu jauh dari ijabah. Ya, jadi tiga, kalau doa kita ingin diijabah oleh Allah, pertama bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Yang kedua, berdoa dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Ya, dan yang ketiga, yaitu ketika kita berdoa dengan penuh ya kekhusyukan. Ini ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita hari ini diperintahkan untuk ya bersegera di dalam beramal saleh? Karena bersegera di dalam beramal saleh adalah sababun lis-sa'adah fid dunya wal akhirah. Sebab kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kebahagiaan seorang mukmin baik dunia maupun akhirat itu kuncinya adalah bergegas di dalam beramal saleh, ya, tidak menunda-nunda. Dan seperti inilah dahulu gambaran ya salafun saleh baik dari kalangan sahabat maupun kalangan ulama. Mereka itu orang yang ketika beramal saleh itu bergegas. Ya, mereka meresponnya dengan cepat sekali, tidak menunda-nunda sedikit pun. Padahal perintah itu bukanlah perintah yang ringan. Kadang perintahnya adalah perintah yang berat. Ya. Contoh misalnya, perintah untuk bersedekah. Ya. Perintah untuk bersedekah. Orang ketika beramal tidak mengeluarkan harta, nah itu enggak terlalu berat. Tapi kalau harus beramal yang mengeluarkan harta, nah itu kadang berat bagi sebagian orang. Tapi hari itu Masya Allah, ya, para sahabat itu ketika ya berinfak, maka mereka bersegera. Contoh, ketika Rasulullah SAW memobilisasi kaum muslimin untuk ya berinfak menghadapi jihad fisabilillah. Maka seketika Utsman bin Affan itu menginfakkan 100 ekor unta beserta perlengkapannya. Ternyata setelah itu Rasulullah masih memobilisasi kaum muslimin. Maka Utsman kemudian menambahnya 200. Ya Rasulullah, aku punya 200 ekor unta beserta perlengkapannya. Ternyata Rasulullah SAW masih memobilisasi kaum muslimin untuk infak fisabilillah. Maka Utsman kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 300 ekor unta beserta perlengkapannya. Jadi 100, lalu 200, lalu berapa? 300. Masya Allah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Allahumma rida an Utsman fa inni anhu radin. Ya Allah, ridhoilah Utsman karena sesungguhnya aku ridho kepadanya. Ya. Kenapa bergegas di dalam beramal saleh seperti itu? Itu adalah sumber kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kalau kita hari ini kok mudah sekali merespon kebaikan, tidak menunda-nunda, itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam hadis yang keempat disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Ya Rasul, bagaimanakah sedekah yang pahalanya itu paling besar?
Ya, Nabi mengatakan anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah saat itu kamu masih sehat, ya, masih muda, segar, bugar, ya, bahkan syahih. Syahih itu artinya dalam hatinya masih ada sifat bakhil, ya. Masih ada sifat bakhil. Wa takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu masih takut miskin dan kamu masih berharap untuk memiliki kekayaan. Jadi saat hati kita, ya, masih harap-harap cemas. Ini kalau saya sedekahkan, ya, besok buat makan ada atau enggak, ya. Masih ragu dia. Dalam hatinya sayang ini uang tinggal selembar kok diinfakkan, ya. Kemudian dia pun masih berharap kekayaan. Ini kalau ditabung, ya, nanti diinvestasikan, nanti hasilnya akan nambah terus. Jadi saat hati kita masih harap-harap cemas seperti itu, kita masih berinfak, itulah, ya, infak atau sedekah yang pahalanya besar dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan, ya, sedekah yang kita saat itu sudah tidak mengharapkan harta. Fisik kita sudah tua renta, sudah sering sakit-sakitan, sudah seminggu sekali cuci darah, ya. Baru kita kepikiran itu rekening saya yang itu untuk masjid, ya. Rekening saya yang itu sumbangkan ke yatim. Bukan yang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita masih muda seperti ini, ketika mau berinfak itu pikirannya banyak. Anak belum bayar SPP, ya, si kecil badannya masih panas, belum sempat ke dokter, ya. Barang-barang di kulkas sudah habis. Besok nggak jelas makan apa, tapi kita tetap berinfak di jalan Allah. Ya, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Berarti disegerakan, ya. Jangan menunda kita sudah tua renta, ya. Memang harta banyak, tapi fisik sudah tua, sudah sakit-sakitan, ya. Mungkin saat itu orang yang mau kita bantu pun sudah tidak butuh. Dulu ketika masih butuh, nggak diberi bantuan. Sekarang sudah nggak butuh, sudah sama-sama kaya. Ya. Makanya yang disukai oleh Allah adalah, ya, yang disegerakan. Itulah sumber, ya, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran, yaitu, ya, di akhir surat Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apa yang kalian, ya, berikan hari ini, kalian segerakan hari ini untuk diri kalian berupa amal saleh atau kebaikan, pasti kalian akan mendapatinya di sisi Allah berupa kebaikan dan berupa pahala yang besar, ya. Jadi nggak ada yang sia-sia dari amal soleh kita hari ini sekecil apapun itu, ya. Nggak ada yang sia-sia, baik yang sifatnya hablum minallah maupun yang sifatnya hablum minannas. Contoh yang hablum minallah, kita disuruh untuk banyak berzikir, ya. Zikrullah ini adalah hablum minallah, ya. Bahkan ibadah zikir ini ibadah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya sebanyak-banyaknya. Enggak pernah Allah perintahkan kita untuk mengerjakan satu ibadah lalu dikerjakan sebanyak-banyaknya seperti zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tapi orang banyak lupa terhadap zikrullah, padahal manfaatnya sangat besar, ya. Apa di antara manfaat zikrullah? Hari ini orang takut dengan virus corona. Maka faktor non medis yang kedua, kalau tadi yang pertama bersegera beramal saleh, yang kedua
yaitu memperbanyak zikrullah. Ya. Jaminannya jelas. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ketika keluar dari rumahnya membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, maka dia dicukupi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita, ya. Kamu diberi petunjuk dan kamu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain kufita wa wuqita, ya. Kamu dicukupi oleh Allah dan kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir ini manfaatnya enggak cuma di dunia, tapi sampai di alam kubur dan juga sampai di alam akhirat. Di alam kubur, zikir ini menyelamatkan kita dari azab kubur. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ma min syai'in anja min azabil qabri min dzikrillah." Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan kita dari azab kubur kecuali apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manfaatnya sampai hari kiamat. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir, ya, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka pahala yang besar, ya, ampunan Allah dan juga pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersegera di dalam beramal saleh yang kaitannya hablum minallah maupun yang kaitannya hablum minan nas. Ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tadi hablum minallah berzikir, sekarang yang hablum minan nas. Contohnya apa? Sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah keteladanan yang menarik dari ulama besar yang hidup di abad kedua Hijriah. Namanya Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ya. Beliau lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Ulama yang dipuji oleh ulama-ulama setelahnya. Bahkan juga dipuji oleh guru-gurunya. Ya. Kata ulama, nazartu fi amri sahabah wa amri Abdillah ibni Mubarak falam ara bainahuma farqan illa fisnatain. Aku melihat kehidupan para sahabat juga kehidupannya Abdullah ibnu Mubarak, maka aku tidak melihat perbedaan pada keduanya kecuali hanya 2 hal saja. Pertama, ya, pertama adalah para sahabat itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musahabatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah ibnu Mubarak itu tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajihadihim ma'ahu. Para sahabat berjihad bersama Rasulullah, sedangkan Abdullah ibnu Mubarak dia berjihad tapi tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun persoalan lain seluruhnya adalah sama. Ibadahnya sama seperti ibadahnya sahabat, ya. Akhlaknya sama seperti akhlaknya sahabat. Ini Abdullah ibnu Mubarak, orang yang terkumpul pada dirinya itu karakter-karakter yang sangat ideal. Dia ulama besar, dia saudagar kaya raya, infaknya tiap tahun miliaran rupiah kalau dinilai dengan rupiah. Lalu dia juga mujahid fi sabilillah. Maka di antara keteladanan tentang beliau itu adalah masalah kedermawanan. Beliau rutin setiap tahun memberangkatkan, ya, para ulama yang miskin dan para penuntut ilmu untuk berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Seluruhnya dibiayai oleh beliau, ya. Maka pada salah satu episode haji beliau disebutkan beliau berangkat bersama kafilah
ya, rombongan. Orang dulu kalau berangkat haji itu perbekalan yang dibawa banyak. Ada beras, ya, ada ternak. Tujuannya untuk disembelih, dimakan di tengah perjalanan. Kalau hari ini kita pergi jauh, nggak perlu bawa banyak-banyak. Cukup kartu ATM, itu sudah cukup. Yang penting ada isinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu sampai di pertengahan jalan, ada salah satu ternak beliau, yaitu merpati, itu mati. Kalau mati maka hukumnya haram, karena dia statusnya adalah bangkai. Bangkai itu hukumnya haram. Maka dibuanglah di tong sampah yang mereka lewati. Rombongan itu berada di depan, Abdullah ibnu Mubarak di belakang. Nggak lama mereka melintasi tong sampah tadi, tiba-tiba terdengar suara kasak kusuk. Maka Abdullah ibnu Mubarak menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang muslimah. Dia bahkan bercadar, mengambil bangkai tadi lalu dibawa masuk ke dalam rumahnya. Ini pemandangan yang tidak wajar. Ya, Abdullah ibnu Mubarak seketika bangkit sensitivitasnya, kepeduliannya terhadap nasib saudaranya. Dan kepedulian seperti ini itu penting sekali. Kita hari ini harus punya kepedulian semacam itu. Karena kepedulian seperti itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya kenapa hari ini kita peduli terhadap nasib kaum muslimin di Palestina, ya, di Uighur, kemudian yang terbaru di India. Kenapa kita peduli? Karena itu adalah tuntutan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita peduli, iman kita baik. Kalau kita nggak peduli, acuh tak acuh, ya, maka itu tanda buruknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mubarak seketika, ya, datangi rumah wanita tadi, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa aku melihat Anda mengambil bangkai yang kami buang tadi? Wanita itu mengatakan, wahai Tuan, bangkai ini haram bagi Anda, tapi halal buat saya. Maka Abdullah ibnu Mubarak terkejut. Bagaimana bisa seperti itu? Wanita itu bercerita, dulu aku adalah keluarga yang kaya raya. Sampai akhirnya datang sekelompok perampok. Merampok seluruh kekayaan kami. Orang tua kami dibunuh. Tinggallah kami bersama adik kami. Yang kami makan sehari-hari adalah yang dibuang orang yang lewat di tong sampah itu. Itulah makanan kami sehari-hari. Dan sudah 3 hari ini kami menahan lapar. Ya. Dalam kaidah fikih dikenal ad-daruratu tubihul mahdzurah. Keadaan darurat menyebabkan bolehnya sesuatu yang haram. Bangkai haram. Tapi karena darurat sudah 3 hari enggak makan. Kalau diteruskan bisa mati. Maka yang haram tadi sementara berubah menjadi halal. Ya. Ketika daruratnya sudah hilang, maka kembali haram. Jadi kaidahnya seperti itu. Maka Abdullah ibnu Mubarak menangis dia. Bagaimana mungkin ada saudaranya muslimah kelaparan seperti itu, dia enggak tahu. Maka dipanggil bendaharanya. Bendahara sini. Berapa perbekalan kita? Ada 1.000 dinar wahai imam. 1.000 dinar itu kalau misalnya terakhir saya nukar 1 dinar itu 2 juta. 2 juta kali 1.000 berapa Pak? 2 miliar. Ya. Kata Imam Abdullah ibnu Mubarak, sisakan 20 dinar, lainnya berikan kepada wanita ini. Jadi yang dikasih berapa? 980 dinar. Kata bendaharanya, wahai imam mohon maaf, ini enggak cukup untuk bekal kita ke tanah suci. Kata Abdullah ibnu Mubarak, itu bukan bekal kita ke tanah suci, itu bekal kita balik ke tanah air. Jadi tahun ini haji kita cukup sampai di sini saja. Ini lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang yang sifatnya hablum minan nas,
dalam kondisi tertentu itu lebih didahulukan dibanding hablum minallah. Makanya ayat-ayat tentang ketakwaan, kalau kita baca Al-Quran, ya, itu selalu menggabungkan dua dimensi. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kadang hablum minallah didahulukan. Seperti di surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilam minal layli ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa dijamin dengan surga. Di bawahnya mengalir mata air. Apa sebabnya? Mereka kalau malam sedikit tidur. Kira-kira ngapain, Pak? Ya. Qiyamul lail, bukan nonton Liga Champion. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau waktu sahur mereka istighfar. Ini semuanya hablum minallah. Tapi kadang di ayat yang lain hablum minannas didahulukan oleh Allah. Seperti yang saya kutip di mukadimah tadi, surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidz wal afina 'anil nas. Mereka yang membantu saudaranya baik di kala lapang maupun susah. Lalu mereka yang menahan amarah, mereka yang memaafkan manusia. Ini semuanya hablum minan nas. Ya, jadi kadang didahulukan. Rasulullah dalam kondisi tertentu lebih menyukai hablum minan nas dibanding hablum minallah. Contoh, Nabi mengatakan, wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa syahron. Seandainya aku keluar bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhan seorang muslim, itu lebih aku sukai dibanding iktikaf di masjid ini, ya, Masjid Nabawi maksudnya, sebulan lamanya. Padahal kita sama-sama tahu keutamaan iktikaf di Masjid Nabawi, apalagi sebulan penuh, ya. Nah, mendahulukan hablum minallah dan juga hablum minannas, ya, menyegerakan untuk mengamalkannya, ini adalah kunci kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan yang besar oleh Allah, ditolong, dibimbing kehidupan kita agar ringan di dalam bersegera mengerjakan amal saleh. Karena itulah tanda baiknya iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.